Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Manajemen dan Administrasi Pendidikan, Bapak Dr. Haji Tamsikuddin MPD, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Hasbi Sabari dengan NIM 2530601011 dan rekan saya Muhyizuddin dengan NIM 2530601013. Di sini kami akan menjelaskan makalah yang telah disusun dengan judul Fungsi Manajemen dan Administrasi Pendidikan. Yang pertama, pendidikan merupakan upaya dalam mengembangkan manusia sebagai makhluk hidup dan makhluk yang mampu bertanggung jawab terhadap diri sendiri maupun terhadap kesejahteraan masyarakat. Keberhasilan lembaga pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan sangat ditentukan oleh kemampuan dalam mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dan administrasi secara profesional. Untuk itu, setiap sekolah dituntut untuk menyusun, melaksanakan dan memonitor serta mengevaluasi rencana pengembangan sekolah ke depan guna memenuhi standar nasional pendidikan tersebut untuk selanjutnya berusaha meningkatkan kualitasnya ke standar yang lebih tinggi. Selanjutnya masuk kepada pembahasan pendidikan. Fungsi-fungsi manajemen dilihat dari konsep dan teori manajemen, maka dapat ditegaskan bahwa proses pengelolaan itu pada prinsipnya dimulai dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah aktivitas memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju pada tercapainya maksud-maksud dan tujuan pendidikan. Selanjutnya ada beberapa langkah-langkah dalam melakukan perencanaan. Yang pertama itu menentukan dan merumuskan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, meneliti masalah-masalah atau pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi-informasi yang diperlukan. Yang keempat, menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan. Yang kelima, merumuskan bagaimana masalah-masalah itu akan dipecahkan dan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang kedua, pengorganisasian. Setelah perencanaan dilakukan, maka perlu ditetapkan pertimbangan tugas-tugas di antara orang-orang yang terlibat agar masing-masing tahu apa yang harus dikerjakan. Pengorganisasian di sini berarti proses pembagian tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dari pengertian tersebut bahwa pengorganisasian ini merupakan langkah menuju pelaksanaan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketiga, ada pelaksanaan. Fungsi pelaksanaan dalam manajemen pendidikan merupakan tahap penting di mana seluruh rencana yang telah disusun diterapkan dalam tindakan nyata untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka pada tahap ini, kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh unsur yang terlibat digerakkan agar bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan ini juga mencakup pemberian arahan, bimbingan, motivasi, serta koordinasi agar semua kegiatan itu berjalan selaras dan teratur. Yang terakhir, yang keempat, pengawasan. Untuk memperbaiki setiap pelaksanaan program pendidikan, terutama memerlukan adanya pengawasan atau supervisi. Pengawasan ini sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan dalam pendidikan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kegiatan pengawasan dapat berbentuk pemeriksaan, pengecekan, serta usaha pencegahan terhadap kesalahan yang mungkin terjadi sehingga
Apabila terjadi penyimpangan dapat ditempuh usaha-usaha perbaikan. Baik, materi selanjutnya mengenai fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Fungsi-fungsi administrasi pendidikan itu berawal dari proses penyusunan seluruh program kerja yang membutuhkan pengaturan secara sistematis oleh tenaga yang profesional dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada. Kemudian ada berapa fungsi-fungsi administrasi pendidikan tersebut? Yaitu ada 6. Yang pertama, pengordinasian atau coordinating. Fungsi pertama ini berfungsi menyatukan berbagai kegiatan agar menjadi selaras dan teratur sehingga tidak menjadi tumpang tindih. Contohnya, karena ini basicnya pendidikan, kita terapkan di sekolah saja. Gitu. Berbagai macam kegiatan di sekolah seperti kegiatan ekstrakurikuler, pembelajaran outdoor indoor. Nah, itu semuanya harus dikoordinasikan terlebih dahulu. Sehingga nanti program sekolah berjalan dengan lancar harmonis. Oke, lanjut yang kedua yaitu pembiayaan atau budgeting. Nah, budgeting ini berfungsi untuk merencanakan penggunaan anggaran dari suatu sekolah tersebut atau suatu instansi pendidikan tersebut. Sehingga nanti anggaran-anggaran yang ada di instansi itu akan direalisasikan secara akuntabel, secara benar dan terarah. Kemudian yang ketiga yaitu pengarahan atau directing or leading. Directing or leading ini sangat penting ya di dalam suatu kepemimpinan. Kenapa? Karena pemimpin di situ kan akan memberikan instruksi, bimbingan, serta motivasi. Ya, katakan di sini kepala sekolah lah pemimpin tersebut. Kepala sekolah itu harus bisa memberikan instruksi, bimbingan, serta motivasi kepada tenaga pendidik yang lain. Kenapa? Karena supaya mereka itu melaksanakan tugas sesuai tujuan yang telah ditetapkan. Itu fungsi dari directing or leading. Gitu. Kemudian yang keempat yaitu kepegawaian atau staffing. Nah, staffing ini berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia pendidikan. Ya. Contohnya rekrutmen, kemudian penempatan tenaga pengajar atau penempatan tenaga pendidik, ya. Kemudian pembinaan sampai pengembangan karir, sehingga tenaga pendidik dapat berkembang secara profesional. Yang kelima yaitu pelaporan atau reporting. Nah, reporting ini berfungsi untuk menyampaikan hasil dan perkembangan pelaksanaan program pendidikan dalam bentuk laporan tertulis maupun lisan. Jadi semua yang telah terrealisasi, aturan-aturan terrealisasi atau program-program yang sudah diterapkan itu kemudian harus dilaporkan tuh. Baik secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian yang keenam yaitu evaluasi atau evaluating appraising. Nah, evaluasi ini berfungsi untuk menilai keberhasilan maupun hambatan dalam suatu kegiatan. Ya, jadi setelah kita melakukan koordinasi dan penempatan, laporan-laporan, itu semua juga perlu kita evaluasi lagi sehingga nanti kita menemukan tuh mana challenges-nya, mana tantangannya dari suatu keputusan-keputusan yang ada. Nah, dari situ kita juga nanti akan mencari solusi. Tanpa ada evaluasi, nanti kita tidak tahu kekurangan dari program ini apa gitu. Jadi kita harus tetap melakukan evaluasi. Nah,
Di sini juga saya menjelaskan tentang contoh-contohnya tuh. Di dalam makalah ada contoh-contohnya seperti kepala sekolah mengatur jadwal kegiatan antara OSIS, guru dan kegiatan ekstrakurikuler supaya tidak bentrok. Nah, itu contoh dari coordinating. Kemudian bendahara ya menyusun rencana penggunaan dana BOS untuk membeli buku, fasilitas sekolahan lah. Nah, itu termasuk contoh dari budgeting. Kemudian kepala sekolah memberikan arahan dan motivasi kepada guru sebelum pelaksanaan asesmen nasional supaya berjalan lancar sesuai dengan target mutu. Itu termasuk contoh dari directing or leading. Kemudian sekolah merekrut guru baru mata pelajaran. Kemudian menempatkannya sesuai pada bidangnya. Lalu mengikut sertakan dalam program pengembangan kompetensi. Nah, itu contoh dari staffing. Kemudian contoh dari reportingnya, pelaporan. Ya, contohnya wakil kurikulum membuat laporan hasil ujian akhir semester untuk disampaikan kepada kepala sekolah dan orang tua siswa. Lalu contoh lagi, setelah pelaksanaan program literasi sekolah dilakukan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana tuh minat baca siswa meningkat dan apa kendala yang masih dihadapi. Nah, ini termasuk challenges nih. Jadi ini bisa bisa ditemukan ketika kita melakukan evaluasi seperti itu. Ya. Kemudian implementasi manajemen dan administrasi pendidikan. Ya, saya di sini sebutkan satu data saja dari Kemenag, ya, Kementerian Agama, ya, di mana Kementerian Agama itu menerapkan EMIS 4.0. Apa itu EMIS 4.0? Itu Education Management Information dan System. Nah, EMIS ini berfungsi sebagai basis data pendidikan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti atau evidence based policy. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai fungsi-fungsi administrasi pendidikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, kesimpulan. Fungsi manajemen dan administrasi pendidikan mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang saling berkaitan untuk memastikan tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan menekankan pada penetapan tujuan dan strategi, pengorganisasian pada pembagian tugas dan tanggung jawab, pelaksanaan pada aktualisasi rencana melalui pengarahan dan motivasi, serta pengawasan pada evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Fungsi administrasi pendidikan merupakan proses pengelolaan yang bertujuan mengoptimalkan sumber daya pendidikan agar program sekolah berjalan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Fungsi utamanya meliputi pengkoordinasian, pembiayaan, pengarahan, kepegawaian, pelaporan, dan evaluasi. Melalui penerapan fungsi-fungsi tersebut, kegiatan pendidikan dapat terlaksana secara teratur, transparan, profesional, serta menjadi dasar perbaikan di masa mendatang. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.